جسدي وروحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون، وأحثكم وإياي على طاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini mari kita panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan kekuatan iman dan Islam, kekuatan lahir dan batin, dan dengan semua kenikmatan yang Allah berikan, siang hari ini kita dapat berkumpul di masjid yang mulia dalam rangka melaksanakan ibadah salat Jumat, seiring dengan harapan kita mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi pemberat timbangan kebaikan kita dan menjadi penghapus daripada segala dosa yang pernah kita perbuat. Khatib berwasiat kepada diri sendiri dan para jamaah sekalian, jaga keimanan, tingkatkan ketakwaan dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangannya agar kita selamat dunia dan akhirat. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, salah satu kewajiban yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia adalah membangun hubungan yang baik kepada Allah, membangun hubungan yang kuat dan lebih dekat lagi kepada Allah. Para ulama menyebutnya dengan istilah at-taqarrubu ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada orang yang bertanya, seberapa jauh jaraknya Allah kepada kita dan seberapa jauh jaraknya kita kepada Allah? Jawaban yang pertama, Allah pasti sangat dekat dengan makhluknya, memberikan rahmat kasih sayangnya, memberikan riayah dan perawatan segala macam sarana dan prasarana kehidupan, memberinya kenikmatan dan anugerah yang tidak terhingga. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hendak mau menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan mampu menghitungnya. Allah katakan dalam Al-Quran, ya Muhammad, apabila ada hambaku bertanya kepadamu
tentang aku, maka katakanlah kepadanya, aku sangatlah dekat. Bahkan Allah katakan dalam ayat yang lain, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepada manusia, bahkan lebih dekat daripada urat nadinya. Begitu tahu segala macam urusan kita, begitu mengerti apa yang kita butuhkan, begitu faham apa yang kita lakukan, tidak ada yang luput dari pandangan Allah terhadap seluruh makhluknya, khususnya kepada umat manusia. Jadi ketika ada yang bertanya seberapa jauh Allah dengan kita, pastikan bahwa Allah sangatlah dekat. Tetapi yang menjadi urusan kita bukan itu. Yang menjadi masalah dan urusan kita adalah sebenarnya apakah kita ini jauh atau dekat dari Allah. Kalau Allah bisa dipastikan sangat dekat, sekarang kita tanya kepada diri kita, bagaimana sesungguhnya keadaan diri kita dan jarak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita termasuk orang-orang yang dekat kepada Allah, atau malah sebaliknya kita ini termasuk orang-orang yang dijauhkan, bahkan menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawaban yang kedua tentu menjadi urusan kita, dan kita harus membenahi, memperbaiki hablum minallah, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bisa memastikan dekat atau tidaknya seorang manusia kepada Allah semua tergantung amal perbuatannya. Semua tergantung apa yang dilakukannya dalam kehidupan di dunia, apa yang dikerjakan dalam kesehariannya. Sebab bisa jadi secara jarak kasat mata dia dekat kepada rumahnya Allah, kepada tempatnya ibadah kepada Allah, tapi bisa jadi pada hakikatnya dia jauh dari Allah karena tidak mengikuti perintah Allah dan ajakannya. Saudaraku sekalian, para ulama mengatakan salah satu tanda-tanda kedekatannya kepada Allah adalah selalu mengingat dan menyebut nama Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Berzikirlah kalian, ingatlah kalian kepadaku, kata Allah, maka aku akan ingat kepada kalian. Ingatnya seorang hamba kepada Allah dengan ibadah, ingatnya seorang hamba kepada Allah dengan mengikuti perintahnya dan menjauhkan larangannya. Ketika adzan berkumandang, ada rasa di hatinya, faham betul ini adalah ajakan untuk beribadah kepada Allah. Serta merta dengan penuh keikhlasan dia berangkat memenuhi panggilan dan kewajiban yang Allah berikan. Itulah sesungguhnya dia sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih. Rasulullah bersabda dari yang beliau riwayatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis Al-Qudsi. Allah berfirman, idza taqarrabal 'abdu ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Apabila ada seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan jarak 1 jengkal, maka aku akan mendekatkan diriku kepadanya dengan 1 hasta. Fa idza taqarrabal 'abdu ilayya dhira'an taqarrabtu lahu ba'an. Apabila ada seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah dan perbuatan amal soleh 1 hasta, maka pastikan aku akan mendekatkan diriku kepadanya 1 depak, kata Allah. Wa idza ataniyal abdu yamshi ataituhu harwalatan. Apabila ada seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan berjalan kaki, maka sesungguhnya aku mendekatkan diriku kepadanya dengan berlari. Sungguh Allah akan memberikan lebih
apa yang diinginkan oleh seorang hamba apabila dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ta'abbud dan taqarrub. Saudaraku, kemudian ulama tadi mengatakan, idza syaghalaka bi tilawatil Qur'an fa'lam anna Allah arada ayyuhadditsaka. Apabila waktu dan kehidupan kamu sibuk dan disibukkan dengan membacakan ayat-ayat Allah, maka ketahuilah sesungguhnya Allah ingin selalu berbicara dan bercakap-cakap dengan engkau. Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah ayat-ayat Allah dan perkataan firman Allah. Siapa yang membaca ayat-ayat Allah, berarti sesungguhnya dia sedang berbicara, bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pertanyaannya, mana yang lebih banyak kita lakukan? Apakah membaca ayat Allah atau membaca hal-hal yang lain yang bahkan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian apabila Allah menyibukkan engkau dengan membaca Al-Quran, maka Allah sesungguhnya ingin selalu berbicara dengan kita. Wa idza syaghalaka bid-dunya fa'lam anna Allah yuridu ayyub'idaka wa yuhinaka. Ini yang perlu dicatat baik-baik. Apabila Allah menjadikan kamu sibuk dengan urusan dunia, tidak sempat mengabdikan diri kepada Allah, tidak sempat melaksanakan ibadah kepada Allah, tidak sempat menunaikan kewajibanmu kepada Allah, sibuk dengan urusan-urusan rezeki dan dunia, padahal rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kita begitu senang mengejar-ngejarnya hingga luput dan lupa mendekatkan diri kepada Allah. Tidak sempat melaksanakan ibadah sholat, tidak sempat berzikir kepada Allah, tidak sempat membaca ayat-ayat Allah. Sesungguhnya fa'lam, ketahuilah, annallaha yuridu ayyuhinaka wa yub'idaka. Sesungguhnya Allah sedang menghinakan kamu dan menjauhkan kamu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu saudaraku sekalian, pahamilah hakikat kehidupan ini yang sebenarnya. Dunia hanya sekejap. Akhirat adalah tujuan dan kekal abadi. Sungguh sangat merugi manusia-manusia yang diberikan kesempatan hidup di alam dunia, tapi tidak mendekatkan diri kepada Allah. Padahal Allah begitu dekat kepadanya, memberinya rezeki setiap saat, memberinya penjagaan dan pemeliharaan setiap waktu, memberinya kenikmatan dan anugerah yang tidak terhingga. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepada Allah, bersyukurlah kepada Allah dengan taqarrub dan ta'abbud kepada Allah. Insya Allah ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah pasti akan lebih dekat kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita, memberikan keridhaan kepada kita, memberikan keselamatan fid dunya wal akhirah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah